the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, welcome back after the break. Saya habis baca bukunya miliknya Dewi Lestari, Pecto Verso. Tapi dalam buku ini ya banyak hal yang yang saya temukan dan menarik sekali. Ada kata-kata yang menarik dan banyak filosofi aja di dalamnya. Tapi lebih umum di sini cerita keseharian, cerita tentang pengalaman seseorang. Tapi saya sekarang nggak bahas tentang ini. Yang sekarang saya bahas adalah ini dari Dr. Haji Bambang Triyono. Aku kagum sama beliau. Aku ada 2 buku dari beliau. Nah ini set ya. Oke. Saya sudah baca banyak judul di sini dan sekarang saya mau bahas tentang di sini ada judul dari mana dan kapan memulai. Oke, welcome back at the Inspirative TV channel. Saya akan selalu menginspirasi viewer everywhere, anywhere. Ya, oke. Alkisah seorang pemuda bernama Radhika ingin melamar sebagai security di suatu perusahaan. Ketika mendengar ada pengumuman penerimaan, dia langsung bergegas. Ia menuju ke tempat enrollment alias tempat pendaftaran karena Radhika memang pingin kerja. Di tengah perjalanan menuju perusahaan, Radhika menemukan sebuah dompet berwarna hitam. Nah ini dompet berwarna hitam ya, ini cobaan. Dompet itu berisi uang dan surat-surat berharga seperti SIM, KTP, kartu kredit, dan lain-lain. Gundah kan kita kalau seperti Radhika ini? Ya. Dengan perasaan senang campur takut, Radhika perlahan-lahan mengamati dan mengambil dompet tadi, lalu dimasukkan ke saku celananya. Sesungguhnya ia gundah karena menghadapi 2 pilihan yang sangat sulit, ya, yang sama-sama sulit untuk diputuskan. Lapor kepada security perusahaan atas barang temuannya ataukah antri formulir. Antrian panjang membuat Radhika khawatir jangan-jangan ia kehabisan formulir. Akhirnya kata hati mengatakan bahwa ia harus mengutamakan lapor. Radhika membayangkan betapa sedihnya orang yang kehilangan barang berharga itu. Sesampai di tempat, Radhika menyerahkan dompet kepada salah seorang security perusahaan. Di dalam kantor security ada seorang pemuda yang tampak sedih. Radhika mengira pemuda ini yang memiliki dompet sedih karena selain surat-surat penting, di dalam dompet yang hilang terdapat uang miliknya. Security melakukan pengecekan terhadap dompet dan isinya yang ditemukan oleh Radhika. Dari hasil pengecekan, security membenarkan bahwa dompet memang milik pemuda itu. Dengan muka kegirangan, pemuda itu mengucapkan rasa terima kasih kepada security dan juga tidak lupa kepada Radhika. Pemuda itu merogoh kantong bajunya dan mengambil beberapa lembar uang untuk diberikan kepada Radhika sebagai rasa terima kasih. Namun dengan halus uang dikembalikan, lantas keduanya berpamitan kepada security dan kembali meneruskan urusannya masing-masing. Keesokan harinya Radhika mengikuti wawancara tes masuk. Kebetulan yang mewawancarai Radhika adalah security yang kemarin ketemu saat melapor dompet.
Security berkata, Anda adalah pemuda yang kami cari karena perusahaan ini membutuhkan orang yang jujur seperti Anda. Ya, makanya kejujuran itu harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Karena apapun kita kalau tidak jujur, kita nggak akan mencapai sesuatu. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu. Security berkata, Anda adalah pemuda yang kami cari. Karena perusahaan ini memang membutuhkan orang yang jujur seperti Anda. Dengan senang hati Radhika pulang dan menceritakan semuanya kejadian sejak kemarin kepada ayahnya. Radhika telah dinyatakan lolos tes walau hasil tes belum diumumkan. Kebaikan yang ditanam seorang dimanapun dan kapanpun pasti akan menuai hasil. Dengan kesigapan dan ketepatan keputusan yang diambil Radhika mengantarkannya memenangkan kompetisi. Keputusan yang tepat diambil oleh Radhika, sebab jika Radhika lambat menyampaikan laporan, bisa-bisa ia dituduh ingin memiliki barang temuannya. Kemungkinan peluang besar akan lewat. Orang Inggris bilang, time is money. Nah, seperti itu. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu itu melesat bak busur. Islam mengajarkan demi masa manusia akan merugi kecuali orang yang beriman. Hanya orang beriman yang mampu mengatur waktu hingga mereka tidak merugi. Lalu dari mana dan kapan memulainya? Radhika telah memulai kesuksesan yang ia capai dari niat tulus dari dirinya sendiri. Orang lain biasanya sedih melihat keberhasilan kita, maka kita seyogyanya menjadi manusia sukses dan tidak hanya puas melihat keberhasilan orang lain. Allah mengingatkan dalam KS 15.88. Oke. Ya, saya langsung ambil artinya. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup. Jangan telah kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka yang berendah dirilah kamu, bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Oke, tetap lanjut. Fakta menunjukkan bahwa kenikmatan bumi ini banyak dinikmati orang-orang kafir sebagaimana Allah firmankan. Padahal di ayat lain Allah menyampaikan, kami mewariskan bumi ini kepada hamba-hambaku yang saleh. Saya kira bukan ayatnya yang salah, tetapi kita yang belum menjalankan standard operating procedure. Untuk mendapatkan kekayaan dunia ini, Allah memang melarang seseorang hanya iri dan dengki yang ditonjolkan. Tidak boleh. Masya Allah, ya kan. Kadang orang melihat orang lain sukses, kepingin menjegal, kepingin melakukan sesuatu supaya orang itu hancur, supaya orang itu bangkrut, supaya orang itu terpuruk. Jangan sampai lakukan itu, tidak boleh ya. Apapun orang berjuang dengan caranya masing-masing. Yang jelas sebagai umat yang beriman, sebagai hamba yang beriman, kita harus mencari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Halal. Nah, itu poin penting buat kita. Tetapi kita yang belum menjalankan standar operating procedure itu hanya melihat sekilas saja orang dari kesuksesannya, tidak melihat how to get the success, bagaimana cara mendapatkan kesuksesan itu yang the point ya. Oke. Seharusnya kita yang menjadi aktor kesuksesan itu, karena memang kesuksesan itu ya diraih dari kita sendiri, bukan orang lain.
orang lain itu efek-efek dari yang kita jalani. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu memang kita gak bisa sendiri ya, karena kita memang zoon politikon ya, manusia yang makhluk sosial. Untuk mencapai kesuksesannya pasti ada orang di balik layar ya, bisa teman-teman, bisa keluarga, bisa saudara kayak gitu. Jadi kita nggak boleh pungkiri kalau memang kita nggak hidup sendiri ya kan. Juragan tanpa anak buah impossible ya kan, manajer tanpa anak buah impossible ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tukang tanpa kuli impossible ya, tukang tanpa bos, tanpa orang yang menyuruhnya ya nggak mungkin juga ya kan, karena semua saling terkait ya. Tapi satu demi satu orang sukses itu melakukannya ya dengan caranya ya kan. Seperti sukses jadi seorang security, sukses jadi seorang polisi, sukses jadi seorang presiden, itu kan apa namanya ya, orang ya ada perjalanannya sendiri, ada faktor perjuangan, ada faktor nasib ya. Jadi banyak faktor yang memang harus dilalui. Jadi kalau orang jealous ini apa namanya, yang penting apa ya, jangan sampai mengembang jealous yang negatif. Karena ada juga jealous yang positif, seperti contoh, oke, aku mau seperti Mr. Ali ya, kepengen jadi guru bahasa Inggris ya kan. Guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris, kita juga nggak boleh berpangku tangan ya. Mana bisa bim salah bim kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Semuanya itu harus kita lalui dengan latihan, dengan praktis, dengan apa namanya, rajin, disiplin untuk membaca, untuk ini apa namanya, beraktualisasi dengan melakukan sesuatu yang mendukung apa yang harus kita inginkan, apa yang harus kita capai gitu. Misalnya belajar bahasa Inggris itu bisa nggak ya 1 bulan ini bisa lancar speaking ya kan. Ya kalau kita nggak baca buku, kalau kita nggak latihan, kalau kita nggak apa namanya, mengaktualisasikan apa yang kita baca, itu juga ya nggak bisa dong ya kan. Semuanya itu nggak bisa dengan instan, semuanya kita jalani dengan apa ya, orang naik gunung itu harus tertatih-tatih ya, harus tertatih-tatih. Dan semuanya itu dilakukan dengan apa ya, tulus ikhlas, dengan cara-cara yang positif ya. Kalau dengan cara-cara yang negatif, orang kesuksesan itu nggak akan lama, bisa ditunggu kayak gitu, ditunggu kehancurannya karena dia melakukan dengan cara-cara negatif. Nah itu tadi hanya contoh ya dari seorang Radhika yang menemukan dompet di jalan itu, padahal juga cobaan berat buat Radhika karena mesti dalam pilihan yang sulit ya kan. Apalagi yang menemukan dompet itu pas nggak punya uang, pas sudah lapar kayak gitu kan, itu terjebak dengan situasi apa yang memang kita sulit kayak gitu ya. Saya sering juga menyampaikan ke mahasiswa saya, what will you do if you find money on the way? 1 billion, oh my god ya. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu menemukan uang 1 miliar ya di jalan, di dalam kardus? Ya mesti, kalau apa namanya, itu kan pertanyaan jebakan ya. Kalau dia memang berhati tulus dan jujur, Pak, saya akan sampaikan uang itu ke yang berwenang ya kan, misalnya kan pihak berwajib seperti itu. Karena kan di situ kan nggak ada identitasnya, mungkin uang itu jatuh dari mobilnya bank kayak gitu-gitu kan ya. Ya itu kalau apa, jawaban yang jujur. Tapi kalau yang selengean, yang memang imannya nggak kuat, pasti saya akan apa namanya Pak, naik haji ya kan, saya akan pergi keliling dunia kayak gitu-gitu, pergi keliling Indonesia, pergi keliling Eropa kayak gitu. Padahal dari menemukan itu kan ada tanggung jawab, kita harus mengembalikan. Tapi kalau kita naik haji dengan cara itu juga nggak boleh ya kan. Tujuan haji baik, tapi dengan cara yang tidak baik juga nggak boleh ya.
Nah, itu jadi contoh itu pertanyaan jebakan atau situasi yang memang kamu apa namanya situasi terjebak ya kan seperti apa Radika tadi menemukan uang. Nah, kayak gitu. Sering kayak gitu memang terjadi pada kita sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita kayak gitu. That's all about my content this morning. Yeah, I hope you will do what you want to do to make your success ya. Jadi lakukan apa yang akan kamu lakukan untuk membuat kamu menjadi sukses. See you next time at the same time and same channel. Goodbye.